Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan syukur, dalam keadaan sehat walafiat. Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami untuk apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami dimampukan melakukannya. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayatnya yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur hari ini kita kembali membahas kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pertanyakan ini. Kenalkah Bapak Mama dengan saya? Kenalkah Bapak Mama dengan saya? Apakah melalui suara saja Bapak Mama bisa mengenal saya? Atau tidak? Pernah dengar peribahasa seperti ini? Tak kenal maka tak sayang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan oleh Musa tentang mengenal Allah. Dan pengenalan akan Allah ini merupakan satu pendidikan yang menjadi dasar dalam kehidupan setiap berumah tangga, kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kita. Kalau saya pertama kali mempertanyakan tentang diri saya, yang kedua kali ini saya mempertanyakan, apakah Bapak Mama mengenal Allah? Apakah Bapak Mama mengenal Yesus Kristus? Seperti apa gambaran Bapak Mama tentang Allah itu sendiri? Setiap orang menggambarkan Allah tentu berbeda-beda. Setiap orang mengenal Allah dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang pada pagi hari ini
yang saya mau sampaikan kepada Bapak Mama Saudara sekalian adalah bagaimana Musa menggambarkan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Musa menggambarkan Allah sebagai Allah yang pembebas. Allah pembebas dari perbudakan. Kenapa Musa menggambarkan Allah seperti itu? Karena Allah melakukan pembebasan bagi bangsa Israel untuk mereka dapat mengenal Allah. Ketika mereka tidak mengalami pembebasan, ketika mereka tidak mengalami pertolongan, di situ mereka tidak mengenal Allah. Tetapi dengan pembebasan, mereka dapat mengenal Allah dengan lebih baik. Dengan pengajaran-pengajaran, dengan penekanan-penekanan yang Musa berikan. Tentu ini sama dengan kita. Ketika ketong mengenal Allah, itu saat ketong betul-betul dapat diajarkan tentang Allah itu sendiri. Dapat mengalami perbuatan-perbuatan Allah itu sendiri. Ketika ketong tidak pernah mendengar tentang pengajaran akan Allah, lalu ketong tidak diseimbangkan lagi dengan ketong pun diri yang mengalami hal-hal besar yang Allah percayakan dalam ketemu kehidupan. Tanpa ada pengajaran yang jelas, tentu ketong tidak tahu itu Allah yang perbuat. Tentu ketong tidak tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang besar yang dipercayakan itu adalah atas kehendak Allah. Atau ketong tidak tahu bahwa nafas kehidupan ini adalah suatu bentuk Allah mewujud menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan. Itu sebabnya pengajaran atau pendidikan Kristen tentang pengenalan Allah itu sangat amat penting dalam ketemu kehidupan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mendidik anak mengenal Allah merupakan pendidikan yang membebaskan, yang memerdekakan dari ketidaktahuan tentang Allah menjadi tahu, dari yang tidak mengenal menjadi mengenal siapa Allah. Itu mulai dari ketemu kehidupan, dari ketemu pengajaran, dari ketemu perilaku. Anak-anak akan mengenal itu, mengenal Allah dari itu, dari ketemu kehidupan, dari ketemu pengajaran, dari pola asuh kita. Anak-anak akan mengenal Allah dari ketemu pribadi. Disitulah mereka akan menyayangi Allah. Karena ketemu akan pernah sayang terhadap siapapun kalau ketemu tidak mengenal Dia. Dan mulai hari ini saya akan memperkenalkan Allah melalui firman pada pagi hari ini. Mari Bapak Mama Saudara semua melanjutkan pengenalan ini bagi Bapak Mama sendiri maupun bagi seluruh rumpun keluarga yang ada di sekitar Bapak Mama sekalian. Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan menolong kita semua.